Oke. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita kali ini akan bicara santai dengan Pak Bathara Silaban, teman lama saya dari Garuda. Beliau ini dulu direktur teknik dan armada ya, direktur teknik dan pengelolaan armada di PT Garuda Indonesia. Itu tahun berapa ya Pak? Itu kalau nggak salah 2012 ya. 2012 ya Pak. 2012 ya sampai 2015 ya barangkali ya sekitar itu. Dan beliau juga terlibat juga di di Garuda Maintenance Facility yang kita bilang itu GMF untuk pemeliharaan pesawat. Pak Bathara tentunya ya, karena ilmu dasarnya juga dari teknik mesin ITB dan kemudian di Garudanya juga banyak berkecimpung sebagian besar di teknik. Tentunya banyak sekali penguasaan hal teknis. Cuma kali ini kita ingin dijelasin dengan cara-cara yang santai aja Pak Bathara ya. Kalau ketinggian kita nggak nyampe juga itu. Ya. Saya akan mulai gini nih Pak Bathara nih. Kita kan sering lihat pesawat gitu, dan kita selalu pasti menarik lah. Pesawat itu salah satu hal yang selalu orang seperti saya aja selalu tertarik melihat, apalagi dengan perkembangannya. Di Indonesia itu kalau kita perhatikan itu kita punya berbagai tipe pesawat ini. Kita yang awam tuh suka tanya, kok ada yang agak kecil, kok ada yang agak besar, ada yang pakai baling-baling, ada yang tidak, ada gitu. Yang kita pengen tahu sebenarnya Pak, airline lain tentunya punya juga ya, tapi yang kita dalam ini kita ingin tanya dari Garuda lah sebagai BUMN kita. Kita punya berapa macam sih Pak pesawat dan berapa banyak, dan pertanyaannya lebih lanjut tentunya adalah sekaligus kenapa sih Pak mesti macam-macam gitu? Silakan Pak Bathara. Oke. Baik Pak Wendy. Terima kasih Pak untuk sebelumnya untuk kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol soal pesawat dan teknologinya. Jadi pesawat Garuda sekarang Pak. Jadi ini saya coba update yang posisi terakhir Pak ya dari laporan keuangan mereka ya. Itu kalau untuk Garuda Indonesia sendiri pesawat yang ada pertama white body-nya Boeing 777 Pak. 777 ya. Jadi, Boeing 777 kalau kita tulisnya gitu. Kemudian white body yang lain adalah Airbus A330. Oke. Airbus A330. Nah, kemudian pesawat yang kita sebut dengan short haul atau kadang-kadang orang menyebutnya single aisle aircraft. Itu Garuda ada 737 next generation. Next generation. Nah, kemudian ada lagi baru satu tapi Pak itu yang lagi rame nih, lagi hangat-hangatnya dibicarakan itu 737 Max namanya. Yang Max ya. Ya, tapi jumlahnya baru satu Pak. Baru satu yang datang ya. Nah, kemudian ada jenis lain lagi CRJ 1000. CRJ 1000. Okay. Dan satu lagi ada tipe ATR 72. Okay. Yang baling-baling ya kalau nggak salah yang ATR ya. Betul Pak, betul. Betul, yang turbo propeller. Nah itu tipe pesawat yang Garuda miliki sampai hari ini. Nah kalau bicara totalnya per Januari 2021 ini adalah 142 ya Pak. 142. Wow. Ya, 142. Di mana jumlah yang paling banyak itu adalah yang di 737 next generation yang untuk short haul. Ini yang paling banyak misalnya kita pakai di Jakarta, Surabaya, Jakarta, Makassar, dalam negeri domestik ya kebanyakan ya, pakai ini ya. Betul Pak, betul. Jadi ini adalah yang short haul yang untuk domestik yang kita pakai di Jakarta, ke Medan, ke Padang, ke daerah Kalimantan, Balikpapan, ke daerah Nusa Tenggara Timur, dan Pasar. Dan secara populasi memang jenis pesawat short haul seperti 737 ini
memang banyak di Indonesia. Lion juga punya itu banyak juga mereka. Karena memang pasar domestik kita kan besar Pak ya. Jadi kebutuhan akan pesawat yang jenis seperti ini 737 NG atau kalau Airbus itu versinya dia A320 itu Pak. A320. Ya. Betul. Itu seatnya Pak duduknya tuh sekitar kapasitas penumpang antara berapa? 150 atau berapa itu Pak? Kalau 737 NG itu yang ekonominya mudah-mudahan saya nggak salah Pak ya. Dulu hafal banget itu setiap tipe pesawat. Itu ekonominya 150 Pak. 150. Kemudian bisnis kelasnya 12. 12. Jadi totalnya sih 162. Itu yang ya Pak, silahkan Pak. Iya Pak. Ya, jadi itu Pak untuk yang Garuda. Jadi tipenya kalau kita bilang dari wide body ada 2 macam tadi Pak. Yang dari Boeing 777, yang dari Airbus A330 yang wide body. Kalau yang dikategorikan narrow body ada ya boleh dibilang 3 tipe lah Pak ya. Satu kelompok Boeing 737. Walaupun serinya ada yang seri next generation sama seri Max itu Pak. Iya. Nah, kita biasanya nyebutnya tipenya 737. Nanti serinya apa nih gitu kira-kira gitu Pak. Iya. Kalau yang tadi pertanyaan saya itu Pak, jadi kita alasannya apa kenapa pilih beda-beda? Apakah tadi yang short haul itu masukkan jarak pendek ya, yang haul itu jarak panjang itu jarak jauh ya. Kita macam mungkin apa karena lebih ekonomis atau lebih tepat untuk jarak tertentu pakai tipe ini atau jarak tertentu pakai tipe itu atau gimana? Iya. Jadi dalam pemilihan pesawat Pak, secara umum dulu ya Pak. Kalau Boeing itu mengkategorikan buatan pesawatnya memang ada yang disebut kelompok wide body aircraft. Kalau Boeing Pak ya. Contohnya kalau di Boeing itu ya Boeing 777, Boeing 747. Jadi memang dia sudah tahu ini pesawat yang akan mengisi pasar long haul. Jadi kalau mau ke Jakarta Eropa atau Jakarta Amerika begitu Pak ya. Iya. Nah, kemudian kategori berikutnya adalah yang mereka sebut dengan single aisle. Itu yang single aisle karena memang kalau lihat pesawatnya kan gangnya satu lah istilahnya Pak ya. Gangnya satu ya, benar. Iya. Nah, itu yang kalau Boeing menamakan single aisle itu short haul. Kemudian ada yang regional. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Wendy, ini kenapa Garuda mesti punya tipe macam-macam gitu Pak ya? Nah, jadi intinya adalah pemilihan tipe ini pasti berangkatnya dari pasar yang akan dia serve. Jadi itu pertama itu Pak. Jadi kalau memang secara strategi bisnis sebuah airline atau katakan Garuda memang akan melayani yang long haul, maka dia akan pilih pesawat-pesawat wide body yang tersedia untuk melayani long haul Pak. Nah itu. Jadi kenapa tipenya berbeda-beda adalah strategi airline mau masuk pasar yang mana? Apakah masuk long haul, apakah medium, apakah short haul? Kombinasi dua-duanya. Iya Pak. Nah, jadi apakah mau masuk ke semua segmen pasar? Itu kan kalau kita lihat contohnya di Amerika itu Pak kayak pesawat Delta Airline dan segala macam itu kan ratusan pesawat ya Pak. Mulai dari wide body sampai yang regional dia juga punya karena memang strategi korporasinya dia mau ngambil internasional, mau ngambil long haul, tapi juga mengisi domestik, mengisi regional, mungkin antar kota di sana ada yang pendek-pendek. Nah, ekstrimnya kita bisa lihat contohnya seperti Southwest Pak. Southwest itu airline di Amerika. Dia hanya ngisi pasar yang memang mainly short haul. Jadi dia punya satu tipe aja itu Pak, 737. Iya, gitu. Atau contohnya di Eropa Pak. Itu Ryanair, itu low cost besar juga. Low cost carrier. Dia cuma satu tipe aja Pak, 737. Karena dia mau ngisi pasarnya kota di Eropa saja.
Iya, iya, iya. Ya, Oh, ini mungkin dulu kan kita nggak punya yang baling-baling itu yang ATR ya. Sekarang ini kan baru berapa tahun terakhir ya, mungkin 10 tahun terakhir ya, kalau kita pakai ATR banyak gitu. Ini juga antara lain karena kita mau masuk ke apa ya namanya kota-kota yang kecil atau yang bandara-bandara yang kecil lainnya, apa begitu Pak ya ATR itu, yang baling-baling. ya, betul Pak. Jadi untuk jenis ATR gitu Pak ya, itu pasti kan mengisi istilahnya second tier airport gitu Pak ya. Misalkan hub-nya di Makassar. Itu kan ada kota-kota di sekitar sana yang secara traffic, secara density, secara range, itu cocok dilayani dengan jenis yang ATR, yang kapasitasnya 70 gitu Pak ya, misalkan. Seperti itu. Kemudian apa namanya memerlukan runway yang jarak pendek. Gitu. Iya, katanya yang barusan diresmikan oleh Pak Presiden tuh kemarin ya, baru tuh yang Toraja Buntu Kuni dari Makassar ke Buntu Kuni itu. Jadi sekarang kita cuma bisa langsung naik pesawat. Kalau naik mobil kan dulu kita ke Toraja sampai sekitar 6 jam ya. Nah itu ke Buntu Kuni itu dilayaninya dengan ATR katanya karena ya, jadi cocok ya di situ. Ini ada, saya kok ada, ini dia nih, maaf. Ini nih ATR ya masuk. Yang dimaksud Pak. Iya, betul ada, Pak. Ada baling-balingnya ini. Iya. Kalau ini contohnya yang ini Pak, Boeing 737 Pak. Boeing 737 ya. Pak, nah saya langsung lompat ini. Ini ada itu tuh kan, ada di ujungnya ada naiknya tuh ya. Di Boeing 737. Ada di Boeing 737 atasnya ada ujungnya ada kayak naik tuh tip itu. Saya mau nanya itu tuh, sebab kalau dulu tuh waktu kita masih belum ada 737-800 yang NG itu, kita kan belum ada yang model pakai ujung sayapnya pakai tip. Saya ada gambar, Pak. Saya boleh share ya, sebab saya mau nanya-nanya dari gambar. Silakan Pak, boleh Pak. Bentar ya, bentar. Oke, ini armada Bapak ya yang tadi saya mau share kok. Nah, mana tadi? Oh, keterusan saya tadi. Ini barangkali tadi. Ya benar udah ini, benar. Iya. Ya. Ah itu Pak. Nah, ini yang di ujungnya ini, wingtip itu apa tuh Pak? Tolong kita dijelasin tuh gunanya. Kenapa dulu nggak ada yang di ujungnya sayapnya gini, sekarang ada pakai begitu sekali lagi. Oh iya. Jadi intinya wingtip itu Pak untuk mengatasi adanya vortex gitu Pak ya. Jadi kan kalau pesawat itu terbang di atas wing itu pasti ada aliran udaranya yang menimbulkan lift. Nah, tapi memang di area-area itu juga akan terjadi ada kayak vortex, kayak aliran udara yang berputar sehingga itu menimbulkan drag Pak ya. Nah, wingtip itu didesain untuk mengurangi drag tadi. Intinya untuk meningkatkan performance dari wing itu sendiri, Pak. Dan ini tentu berpengaruh terhadap efisiensi penerbangan. Oh, jadi lebih bagus ya? Jadi lebih. Iya, betul, Pak. Karena kalau drag-nya berkurang, sudah pasti kan istilahnya tuh gaya menahannya itu kan berkurang, Pak ya. Sehingga secara sederhana, Pak ya, power yang dibutuhkan kan tidak begitu tinggi. Nah, itu pasti berkompensasi terhadap ini. Nah, kalau yang bawah itu, misalkan seperti yang Max nih Pak, sekarang ya Pak ya. Mereka kan melakukan teknologi baru, betul, feature-feature yang lebih bagus. Nah, salah satu model wingtipnya seperti ini Pak. Nah, ini didesain dan diklaim oleh Boeing dengan lebih mendesain seperti ini wingtipnya. Mereka bilang bisa lebih efisien kurang lebih
plus minus 2% Pak dari generasi 737-800-nya. Oke. Hanya dengan Ya, memberikan tambahan sedikit gini aja ya? Iya, iya Pak. Oke, gitu. Jadi memang sekali lagi wingtip ini adalah berfungsi untuk meningkatkan fungsi performance daripada wing, mengurangi drag yang terjadi, dan pada akhirnya akan memberikan operasional yang lebih efisien. Lebih efisien ya. Ya, itu Pak. Ini sana. Maka Pak Batara, mumpung Bapak jelasin ini ya, saya menanya sekalian ini. Kita awam sekali. Kita melihat pesawat itu kan gini, dia turun naik ke kiri ke kanan, miring kiri miring kanan, itu katanya dikendalikannya dari mana tuh, dan ada titik-titik ini di belakangnya ada sayap-sayap kecil-kecil kan, jadi seperti ikan nih. Ini fungsi-fungsinya ini apa ini Pak nih? Oke, baik Pak. Jadi mungkin secara simpel gini Pak. Pesawat itu dia pasti akan bergerak dalam 3 sumbu kan Pak ya. Jadi pertama kita sebut dengan sumbu longitudinal, itu yang dari garis yang kalau kita tarik dari nose ke belakang, dari hidung pesawat ke belakang, kemudian bergerak sumbu lateral Pak. Lateral itu garis yang ditarik dari wing ke wing. Ke wing, sini. Ya. Nah, kemudian satu lagi sumbu dalam 3 dimensinya adalah yang vertikal, Pak. Oke. Dari atas ke bawah. Nah, turun naiknya ya. Ya. Oke, jadi untuk pesawat ini bisa bergerak pada ketiga sumbu tadi, maka pesawat dilengkapi dengan yang namanya primary flight control, Pak. Oke. Nah, primary flight control itulah ada 3 dalam pesawat yang untuk mengatur gerakan pesawat terhadap 3 sumbu tadi. Yang pertama disebut elevator, Pak. Itu kebetulan gambarnya udah ada di sana. Iya, elevator ya. Ya, itu adalah flight control yang dipakai untuk menggerakkan pesawat, istilahnya pitch up atau pitch down. Jadi bahasa ininya hidungnya ke atas atau hidungnya ke bawah gitu Pak ya. Oke, jadi dia dengan elevator itu Pak ya. Nah, jadi naik hidungnya ke atas atau hidungnya turun pakai ini nih. Pakai elevator ya. Okay. Itu elevator itu adanya di sirip yang belakang yang datar. Istilah bahasa Inggrisnya horizontal stabilizer. Oke. Ya, itu Pak. Kecil aja ya. Kecil aja tapi ya, betul. Perannya besar ya. Ya, jadi elevator itu bagian daripada horizontal stabilizer tadi, Pak. Jadi kalau horizontal stabilizer-nya kan memang besar. Iya. Jadi di belakangnya ini kan, kalau di belakangnya ini ada bagian yang bisa gitu-gitu ya? Iya, jadi kayak sirip yang kayak sirip ya. Up and down, atas ke bawah. Nah, jadi dia kalau mau apa namanya Pak? Kalau mau pitch up, hidungnya naik, ya siripnya ke atas. Okay. Kalau dia mau turun, dia nanti siripnya bergerak ke bawah gitu Pak. Oke. Ya menarik. Iya. Lalu Pak, silakan. Nah, yang berikutnya rudder Pak. Ini sebenarnya ya. Rudder ini adanya di vertical stabilizer, yaitu Pak. Nah, itu ada di bagian trailing edge-nya, di bagian sini cuma ya. Belakangnya, betul. Kecil juga gini. Kecil. Nah, nanti dia akan bergerak kayak apa Pak ya, kayak orang kayak perahu gitu kan, layarnya bisa ke kiri dan ke kanan gitu Pak ya. Nah, itu yang akan mengatur gerakan pesawat ibaratnya ke kiri dan ke kanan, Pak. Jadi dia tegak begini, nanti digerakkan ke kiri atau ke kanan. Kalau dari pilotnya, dia akan gerakannya, mungkin Pak Wendy udah pernah masuk kokpit kali Pak ya, itu yang pedalnya itu Pak. Yang pedal. Pedal, jadi pakai kaki. Oke.
Di sini ya. Yang di bagian bawah. Iya, betul. Oke. Oke. Ya. Mungkin sekalian saya terangin ini Pak. Ini yang namanya kontrol kolom ini. Balik sedikit. Tadi yang pitch tadi. Ini kontrol kolomnya ini digerakkan maju mundur Pak. Yang mana? Elevator tadi Pak ya. Elevator nih, ha? Yang digerakkan oleh kontrol kolom istilahnya tuh yang pilot. Nanti dia gerakannya maju atau mundur. Ah, gitu, ini nih. Ini yang, ya kali ya? Yang enggak Pak, depannya kursi pilot. Nah, itu kan ada seperti kontrol kolom, betul. Istilahnya itu kontrol kolom, Pak. Yang nah, itu bisa digerakkan maju mundur, Pak. Itu yang nanti kalau dia mau naik dia tarik. Kalau dia mau turun, kontrol kolomnya dia dorong ke depan. Nah, itu yang akan menggerakkan elevator yang tadi sudah kita bicarakan tadi, Pak. Ini. Oke. Ya, nah, radar yang tadi itu sirip yang tegak akan bergerak ke arah kiri dan kanan melalui pedal, Pak. Itu yang di bawah sana. Sini nih ya? Agak ke bawah, ya. Pedal ini. Nah, itu pedal itu nanti oleh kakinya pilot digerakkan ke kiri dan ke kanan, Pak. Kalau dia mau ke kiri, ya dia gerakkan ke arah kiri, kanan gitu, Pak. Oh, gitu. Oke, berarti kita udah punya 2 gerakan sumbu aksis ya, Pak ya? Iya. Nah, yang satu lagi itu yang disebut dengan aileron, Pak. Aileron itu adanya di sayap pesawat. Di bagian istilah kita di sini nih sebenarnya ya? Trailing S, iya. Di sininya nih. Jadi kalau sayap itu membentang dari wing root ke wing tip, di bagian belakang sayap itu sebagiannya, terutama yang agak ke outward gitu ya, keluar, itu ada seperti sirip juga, sama. Gerakannya naik turun. Untuk mengatur kita sebut dengan gerakan rolling, Pak. Jadi pesawatnya roll. Rolling salahnya ya. Ya, rolling. Nah, cara menggerakkannya oleh pilot itu yang ada di kontrol kolom itu, Pak. Jadi kayak ada huruf U itu, Pak ya. Karena ada huruf U ya, Pak. Itu pegang tangan kiri sama tangan kanan. Nah, nanti agak diputer-puter gini, Pak. Mau ke kiri, puter ke kiri, kanan gitu, Pak. Oke. Gitu, Pak. Kalau ini sering kelihatan, ini kan kalau dari jendela kelihatan nih pas naik ini sirip ini, ini bergoyang-goyang ya gerak-gerak. Cuma yang tadi yang radar sama elevator kita nggak bisa lihat. Iya. Oh gitu. Ya. Memang ada satu lagi, Pak, di di bagian sayap, yang kalau kita take off landing sering kita lihat bergerak. Dia agak besar. Itu flap, Pak, namanya. Flap. Ya, kalau itu ada hubungannya dengan dinamika gaya angkat. Oke. Jadi kalau Pak yang turunnya begini barangkali ya, bukan? Iya betul, Pak. Turun betul. Gitu ya. Turun gitu. Jadi kalau Pak Wendy kebetulan naik pesawat, dapatnya yang di overwing gitu, Pak ya. Jadi bisa kelihatan gitu, Pak. Biasanya nanti misalkan mau landing gitu, Pak ya. Terus dengar bunyi, terus di buntutnya wing itu tiba-tiba kayak ada yang keluar gitu, Pak ya. Bahasa ininya ya. Nah, itu adalah flap-nya, Pak. Flap-nya. Ya, itu flap itu membantu untuk mengatur gaya angkat. Gaya angkatnya pesawat. Oke. Ya. Kalau aileron tadi hubungannya memang dengan pergerakan dalam sumbunya, dalam aksisnya, Pak. Iya. Waduh. Nah, itu Pak. Jadi itu kurang lebih bagaimana pesawat bergerak kiri kanan, rolling, kemudian pitch up, pitch down gitu, Pak. Iya. Nah, lumayan lah kita jadi agak paham nanti kalau naik pesawat kita bisa perhatikan itu sambil membayangin penjelasannya Pak Barata. Pak Barata ini di yang gambar ini kan lihat mesinnya begini ya, mesinnya jet ya. Ini yang di gambar kita yang ini yang baling-baling ya. Baling-baling kita bilang. Iya, Pak.
tanyanya lagi awam. Bedanya apa, Pak? Bedanya maksud saya plus minusnya kita pakai jet atau pakai baling-baling gitu. Soalnya kesan orang kan kalau pesawat baling-baling itu lebih tradisional, kurang high tech apa tuh. Oh iya, iya Pak. Nah, jadi kalau bicara aman pasti mau propeller, mau jet atau turbofan itu pasti sama aja Pak ya. Sama ya, Nah, sama aja Pak. Memang kalau untuk propeller itu secara sederhana dia dipakai untuk yang jarak-jarak pendek, itu istilahnya Pak ya. Jadi dia memang secara speed tidak setinggi engine pesawat dengan turbojet atau turbofan. Makanya kenapa kalau Pak Wendy tahu ininya, kalau penerbangan perintis yang masuk yang pendek-pendek gitu Pak ya, yang relatif dari segi baik ketinggian, dari segi kecepatan dan yang lain itu pakainya propeller Pak. Itu pokoknya intinya dari kalau sisi propeller keselamatan sama ya, tetap dari sisi keselamatan tetap aman Pak, aman. Sama ya. Aman. Ya. Mungkin dari sisi kecepatan dia lebih betul Pak. Gitu aja ya. Oke. Ya kalau jaraknya pendek-pendek nggak perlu terlalu cepat lah ya. Ya, makanya dia relatif shorter runway-nya, Pak. Oh, jadi keuntungannya juga runway-nya bisa lebih pendek ya jadi dia. Iya, Pak. Iya. Pak Batara, ini ada yang pertanyaan agak ini nih. Terserah sampai seberapa nih Pak Batara mau buka penjelasannya kepada kita. Ini terkait yang tadi di sini kita sempat singgung diri. Ini pesawat yang paling bawah nih. 737 Max. Kan menarik nih. Kan ini dianggapnya Max ini sekarang pesawat yang mempunyai di kelasnya ya, yang mempunyai teknologi tercanggih lah ya, tercanggih lah. Bentuknya ini kan Pak ya. Ini kokpitnya juga ini ya. Kurang lebih seperti inilah, kurang lebih. Iya. Nah, yang mau kita tanya itu waktu itu tuh ada masalah kan? Iya Pak. Masalahnya apa tuh Pak? Di mana kita nggak terlalu bisa ngikutin itu. Jadi saya nyari terus ada gambar seperti ini Pak Batara. Mungkin bisa yang jelasin dengan lewat gambar ini dan barangkali. Mana saya coba. Iya baik Pak. Jadi mungkin saya cerita sedikit background-nya Pak ya mengenai pesawat ini sedikit Pak ya. Iya Pak. Jadi yang pertama pesawat 737 Max ini adalah derivatifnya 737 Next Generation. Jadi ini adalah seri terbarunya dari family 737-nya Boeing, Pak. Oke. Itu yang pertama. Jadi memang waktu desain dan yang lainnya itu dia istilahnya banyak mengacu kepada teknologi yang 7800. Di beberapa sistem dia perbaharui, Pak. Yeah. Karena dia ingin memberikan fitur-fitur yang baru. Contoh, yang pertama yang signifikan adalah fitur engine, Pak. Oke. Ya, itu memang Max ini memakai engine baru, disebutnya engine LEAP. Itu engine buatan GE dan Safran. Itu dua pabrik engine yang mendesain untuk LEAP ini. Nah, ada yang lain lagi, fitur-fitur yang lain lagi. Contohnya tadi yang kita sebut dengan wingtip, winglet dengan lebih menghasilkan efisiensi dan yang lain-lain, Pak. Oke. Sekarang karena tadi Pak Wendy nanya ke yang lagi ramai belakangan ini. Nah, dalam mereka buat pesawat ini, engine-nya kan baru, Pak ya. Yeah. Nah, engine barunya ini berbeda pasti dengan yang lama. Yeah. Yang menonjol adalah dia punya
fan-nya lebih besar, atau bahasa simpelnya engine-nya lebih besar lah Pak. Gininya ya. Fan itu adalah ya, jadi fan itu jadi kalau kita lihat engine dari depan Pak, terus kayak ada baling-baling tuh sepanjang lingkaran. Iya, iya. Nah, itu fan itu Pak disebut. Nah, akibatnya dia harus melihat kembali stability daripada pesawatnya. Jadi pesawat ini kemudian dipasang dengan engine baru, lebih besar dari segi fan-nya, ukurannya, sehingga mereka harus melakukan satu analisa untuk melihat bagaimana stability-nya, Pak. Iya. Nah, secara sederhana dari hasil analisa aerodinamika, stabilitas pesawat itu, Boeing ini merasa perlu untuk memasang suatu sistem yang berhubungan dengan stabilitas pesawat ini yang disebut dengan MCAS tadi. Mungkin sederhana gitu Pak ya. Oke. Nah, MCAS ini sendiri singkatannya adalah Maneuvering Characteristic Augmented System. Apa itu? Itu adalah sistem yang berhubungan dengan stabilitas, khususnya yang pitch up atau pitch down. Oke, jadi terkait dengan kan tadi kita elevator ini nih. Iya, kan tadi kalau kita bicara stabilitas dari 3 sumbu kan tadi kan ini Pak ya, ada rolling, ada pitch up, ada yaw-nya. Ya. Betul ya Pak? Ya, betul. Nah, tapi yang berhubungan dengan MCAS ini berhubungan dengan stabilitas gerakan pitch up, pitch down-nya. Yang betul gitu. Jadi kalau pesawat betul. Dia tidak sini naik turun naik nih. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Tadi Pak, karena engine-nya larger. Dari analisa stabilitasnya mereka, itu ada tendensi dia Pak, pitch up-nya. Makanya untuk menstabilkan itu mereka pasang sistem MCAS ini. Itu Pak yang MCAS yang diharapkan dapat secara otomatis mengurangi dampaknya lah gitu ya. Mengurangi dampak tendensi tadi Pak. Tendensi untuk mau turun atau mau turun ya. Iya. Tendensinya pitch up Pak. Oh, pitch up. Jadi ya mereka mau istilahnya memitigate aircraft tendensi pitch up. Oke. Karena efek tadi Pak ya, efek aerodynamic akibat adanya larger, heavier dan powerful dari engine yang baru ini. Nah, ini kecenderungannya ini ya, gambar nomor 3 kali ini. Kecenderungan dia pitch up ya. Ya. Dengan demikian dia pakai otomatis alat untuk neken turunin gitu barangkali ya. Betul. Jadi itulah MCAS itu fungsinya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya kan adalah kenapa jadi masalah gitu Pak ya? Iya. Kan itu masalahnya. Nah, dari hasil penyelidikan Pak, kita juga mungkin udah dengar dari koran-koran itu, sistem MCAS ini tidak secara appropriate, tidak secara baik, dikomunikasikan oleh Boeing kepada airline atau kepada pilotnya, Pak. Karena kan tadi Pak, dia bekerjanya tuh otomatis kan begitu Pak ya? Iya. Begitu ya. Jadi begitu ada tendensi pitch up ya MCAS-nya bekerja begitu ya. Teralisir ya. Ya. Harapannya balik lagi tadi Pak. Pertanyaannya, loh kenapa jadi masalah gitu ya? Nah,
dari hasil penyelidikan, Boeing itu kurang secara apa ya, secara lengkap, katakan begitu, menginformasikan sistem ini, Pak, kepada airline dan pilot. Salah satunya adalah para pilot tidak begitu aware terhadap adanya sistem ini, sehingga sistem training mereka tidak secara lengkap untuk mengatasi kalau pesawat ini misalkan terjadi sesuatu sehingga MCAS-nya bekerja otomatis, reaksi mereka juga tidak tahu, gitu Pak. Itu secara simpelnya ya Pak. Ya. Nah, akibatnya di trainingnya pun mereka tidak di training untuk bagaimana mengetahui adanya si MCAS ini dan cara kerjanya. Itu Pak. Harusnya kalau mereka dideklar dengan baik, dikasih tahu, oh ini ada alatnya begini, nanti kalau ada kejadian begini, dia tidak berfungsi dengan ini loh langkah-langkahnya. Nah itu Pak, itu yang dari laporan KNKT yang saya lihat itu yang disampaikan. Jadi itulah yang salah satu contributing factor-nya, Pak. Jadi di kejadian itu si pilot mungkin tidak aware gitu, Pak. Sehingga dia begitu ada tendensi pesawatnya MCAS-nya turun, dia naikin, loh ternyata begitu dinaikin repeatedly, balik lagi situs MCAS ini kan lagi dia. Jadi begitu tendensinya itu mereka bereaksi, loh kok nggak stabil-stabil, istilahnya sederhana gitu Pak ya. Balik lagi. Iya, balik lagi. Jadi MCAS-nya itu repeatedly gitu Pak. Ya, mungkin kita bisa bayangin Pak ya, dalam kokpit yang kayak begitu, kan memang harusnya seorang pilot sudah di-train, sudah tahu betul, sehingga apapun reaksinya, apapun maneuverability, mereka mengerti apa yang mesti harus mereka lakukan. Nah, itu yang terjadi Pak, ininya. Nah, makanya salah satu artinya Boeing melihat memang desain MCAS ini perlu diperbaiki, dan pilot-pilot yang akan menerbangkan ini betul-betul harus sudah di-train dengan silabus yang baru, istilahnya Pak ya, dengan latihan yang baru. Satu lagi Pak, memang secara teknis begini Pak, MCAS ini dia akan bekerja sistem ini secara sederhana gini Pak, MCAS ini suatu sistem yang mengatur stabilitas istilahnya Pak ya, mengatur horizontal stabilizer itu berdasarkan signal yang masuk, kan begitu ya Pak? Ya betul. Jadi suatu sistem komputer dia akan bekerja memerintahkan alat-alat yang ada di pesawat itu tentu berdasarkan signal-signal yang masuk. Nah, salah satu signal untuk sistem ini adalah dari sensor angle of attack. Angle of attack itu adalah sudut yang dibentuk dari aliran udara sama istilahnya chord line dari wing, Pak. Atau secara simpelnya mungkin supaya nggak terlalu teknis, posisi pesawat, wingnya terhadap aliran udara. Nah, sensor ini untuk sistem yang MCAS pertama ini, dia cuma single, Pak. Cuma satu. Sehingga kalau ini salah, nggak ada sistem redundannya istilahnya, nggak ada sistem yang bisa kompensasi. Ya sudah, terima satu-satunya signal itu, ya si MCAS langsung kerja aja. Padahal setiap alat punya resiko dia fail dan memberikan signal yang salah. Akhirnya signal yang salah masuk ini
dia langsung diterjemahkan sama sistem softwarenya dia, Pak. Udah langsung aja dia bikin tendensi. Iya. Nah, ini diperbaiki, Pak. Sistem keseluruhan signal-signal angle of attack ini juga akan diperbaiki sehingga errorness atau kesalahan-kesalahan karena hanya pakai satu signal ini ke depannya akan dimitigir. Iya. Itu, Pak. Simpelnya begitu. Jadi perbaikan oleh Boeing dua tadi, Pak. Satu, secara sistem, secara hardware pesawat, mereka akan memperbaiki cara kerja MCAS ini yang berhubungan dengan angle of attack sistemnya. Yang kedua, mereka memperbaiki training dari pilotnya, Pak. Makanya kalau Pak Wendy sempat baca di awal-awal itu, Pak, di media di Amerika, itu asosiasi pilotnya Amerika kan marah semua tuh, Pak. Menyatakan Boeing kok tidak mengasih tahu secara lengkap nih adanya MCAS. Gitu, Pak. Iya, mungkin keteledoran juga. Mungkin Boeing pikir, ini toh alat ini kan secara otomatis ini nggak usah terlalu dirisaukan lah. Ternyata Bapak bilang itu benar, sensornya itu ada kesalahan, yang namanya komputer ya, sensor salah ya tentunya sehebat apapun aplikasinya, ya softwarenya, ya pasti outputnya salah juga kan, gitu ya, jadi gitu ya. Iya, Pak. Ya. Tapi nanti kita harapkan kan udah ini diperbaiki, saya yakin lah tentunya pabrikan juga nggak main-main dan udah baik baik IQ maupun kita sendiri, kalau pada saatnya nanti ini dioperasikan, kita udah aku yakin bahwa semuanya udah masalah itu bisa teratasi apa ya. Iya Pak. Iya. Oke. Pak Batara, saya mungkin ada yang tanya yang lain tadi sambil menyinggung ini, saya mau tanya yang soalnya bukan hanya 737 MAX ini untuk pesawat secara keseluruhan nih. Saya stop screen ininya, Pak. Apa itu namanya? Bagaimana kita tahu ini kalau mobil kan tiap berapa bulan sekali mungkin kita ganti oli, kita cek ininya gini. Kalau pesawat bagaimana tuh, Pak, pemeliharaannya? Apa ada orang suka bilang, oh itu pesawat tuh udah tua, atau pesawatnya tuh masih baru. Kita kan kalau dibilang pesawat masih baru rasanya nyaman. Begitu pesawatnya udah sekian tahun rasanya kok pesawat tua. Padahal kadang-kala yang kita lihat itu cuma interiornya, Pak. Cuma kita nggak lihat engine-nya. Kita gimana tuh, Pak Batara? Ya, baik, Pak. Jadi dalam kelaikan operasi memang khusus untuk pesawat terbang itu kan sangat ketat ya, Pak ya, karena berhubungan sama safety. Jadi perawatan pesawatnya pun sangat khusus. Kalau saya ambil contoh sedikit lah, Pak. Kalau di mobil tuh, kalau kita punya mobil, kita selalu dapat buku perawatan gitu, Pak ya. Habis itu kita dirawat gitu ya. Nah, kalau penerbangan itu, Pak, buku perawatannya itu harus di-approve oleh regulator. Dalam hal ini, kalau di Indonesia itu oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi pertama dulu apa yang mesti dirawat pesawat itu harus di-approve, Pak, oleh DKUPPU, Direktorat Sertifikasi Kecelakaan Udara. Jadi apa yang mesti dilakukan? Setiap tipe punya maintenance programnya sendiri-sendiri dan itu mesti di-approve. Nah, ini menggambarkan bahwa jangankan fisik merawatnya, Pak. Apa yang mesti dirawat saja itu nggak sembarangan. Jadi rekan-rekan, teman-teman kita di DKU itu harus tahu betul tipe ini Anda merawatnya bagaimana, itu mesti di-approve. Itu satu, Pak ya. Itu mungkin kekhasannya. Kemudian pada saat ini dilaksanakan, kalau di penerbangan itu, Pak, kita pasti bicara orangnya, kita bicara materialnya, kita bicara tools-nya atau equipment-nya. Dan kita bicara prosedurnya. Nah, sebelum kita merawat, resources ini juga harus approve, Pak.
orangnya mesti disertifikasi, dan pekerjaan-pekerjaan perawatan sendiri ada tingkatannya, Pak, yang memerlukan level pengetahuan dan level of sertifikasi. Tidak ada satupun orang yang boleh memegang pesawat, mengerjakan sekecil apapun di pesawat, kalau dia belum memenuhi persyaratan. Itu ketatnya di situ, Pak. Ini dari segi orang. Ya. Yang kedua, Pak, tidak ada satupun material yang boleh dipasang ke pesawat kalau material itu tidak punya label atau tag yang memang secara regulasi harus punya sertifikat. Nah, yang ketiga, alat yang dipakai, Pak, untuk meremove, memasang. Itu juga harus dikalibrasi, Pak. Sebagai contoh, Pak Wendy, kalau ganti ban kan kelihatannya sepele ya, Pak, ya. Nah, kalau kita ganti ban seperti biasa, kalau mau bautnya kita kencengin pakai alat gitu, Pak, ya. Kalau kita kan kadang-kadang udah pakai kaki aja, Pak, udah kenceng lah gitu, Pak, ya. Nah, kalau di kita, alat untuk ngencengin bautnya itu mesti dikalibrasi, Pak. Karena kalau kita ngencengin baut untuk roda pesawat, menurut manual ada ukuran tekanannya berapa, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau alatnya tidak dikalibrasi, itu yang kemungkinan bisa menyebabkan kecelakaan bisa saja. Kenapa? Gitu, Pak. Itu jadi kelihatannya sepele gitu, Pak. Ya, oh ini ngapain sih kok torque aja mesti kalibrasinya ketat gitu. Wah, jangan salah, Pak. Kalau dia pakai alat si mekanik, terus alat meternya itu penunjukannya nggak benar, begitu dia kencengin, oh udah bener nih, sesuai dengan manual. Padahal udah setahun nggak dikalibrasi, Pak. Udah, dia lepas, ya itulah yang roda bisa lepas dan segala macam, Pak. Dan itu kan bahaya. Jadi mungkin itu sedikit menggambarkan bagaimana sumber daya dalam merawat itu semuanya serba tersertifikasi, terkontrol. Jadi orang mekanik juga begitu, Pak. Dia mesti dikasih kursus tentang tipe pesawat tertentu. Misalkan kayak kita bicara tadi 777, ya kita kursuskan itu teman-teman teknisi untuk khusus mengetahui 777. Nanti ada sekian bulan dia harus pengalaman, diuji, baru dikasih license, Pak. Nah, boleh Anda mulai merilis pesawat, menangani pesawat, mengerjakan job card ini. Oke. Plus, jadi nggak otomatis dia pernah ganti ban di 737-800 boleh ganti ban di 777, nggak gitu ya? Iya, jadi mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kalau untuk helper bisa kali, untuk mengganti bisa, Pak. Memang ada tingkatannya. Pekerjaan-pekerjaan mana yang perlu sertifikasi. Iya. Nah, jadi itu, Pak, itu yang satu hal yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat kita, bahwa once pesawat itu dirawat dengan benar, dengan sumber daya yang memang diawasi dengan ketat, udah pasti aman, Pak. Sekalipun dia pesawat yang satu udah umur 10 tahun atau yang satu baru umur 30 tahun, dari sisi safety kita boleh katakan sebenarnya sama lah ya. Sama, Pak. Aman ya. Jadi itu aman. Tinggal diikuti aja, Pak. Tadi yang saya sebut maintenance program yang dipunyai oleh airline, yang memang di-approve oleh otoritas kita. Nah, itu. Dan itu saya pikir salah satu ciri khas dalam perawatan pesawat. Nah, kemudian hal yang lain mungkin yang perlu masyarakat tahu dalam perawatan pesawat itu sendiri adalah ada perawatan rangka pesawat, airframe. Jadi ada perawatan mesin pesawat tersendiri, kemudian ada perawatan komponen-komponen dalam pesawat. Nah, masing-masing ini
punya program, Pak. Jadi kalau misalkan engine itu dirawat, ya dia punya engine maintenance program. Beda lagi nanti tuh Pak, dia turun dari pesawat, masukkan ke engine shop, nah, dia akan mengikuti manual-manual yang ada di sana. Itu juga salah satu yang cukup kompleks, Pak. Dan ya mungkin untuk diketahui aja, sedikit pengetahuan ke masyarakat gitu, Pak. Kadang-kadang biaya perawatan satu engine, Pak, ini contohnya 737. Engine-nya kan 2 ya, Pak. Nah, kadang-kadang ngerawat satu engine-nya itu lebih mahal dari mengoverhaul rangkap pesawatnya tuh, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak, iya. Iya, jadi apa namanya? Ya itulah kekhasan dari perawatan gitu ya. Karena kalau kita bicara perawatan engine, seperti Pak Wendy tahu kan kita bicara soal presisi, kita bicara soal power thrust yang dihasilkan, suatu alat yang high rotation, segala macam, Pak. Itu yang apa namanya punya ciri khasnya di situ, Pak. Nah, dalam perawatan itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Dari yang ringan sampai yang overhaul. Yang kita sebut ringan adalah pada saat pesawat kita sebut dengan transit, Pak. Jadi setiap pesawat, nah ini juga perlu diketahui, setiap pesawat apabila selesai menjalani rute, misalkan dari Jakarta Denpasar, mau terbang lagi ke Medan misalnya, Pak, itu mesti diperiksa oleh mekanik. Dan harus dinyatakan layak terbang lagi ke. Sekalipun hanya satu leg, tiap satu leg, jadi tiap satu ini dia cek lagi, lihat sini cek lagi, seperti gitu ya? Iya, itu Pak. Tentu penekanan perawatannya 2 hal, Pak ya. Yang satu dari Bali dan Jakarta misalkan, dia akan lihat nih, ada nggak keluhan penerbangan. Itu ada buku dalam pesawat namanya aircraft maintenance logbook yang selalu ada dalam pesawat yang harus ditulis oleh penerbang di setiap sektor penerbangan. Ada atau tidak problem dalam penerbangan itu, pilot selalu akan nulis. Kalau nggak ada problem ya dia akan tulis di kolom pilotnya nil. Nah itu mekanik harus cek. Oh ya aman nih pesawat, nggak ada keluhan. Nanti dia tinggal melakukan rutin, Pak. Ada itu namanya inspeksi rutin yang istilah kita walk around dan segala macam. Baru dia terbang lagi, Pak, ke sana. Nah, itu dari yang ringan, Pak. Nanti ada lagi yang naik lagi setiap 400 jam terbang, nanti dia masuk hanggar, Pak. Yang diperiksa nanti lebih banyak lagi. Sampai ke tingkatan yang overhaul. Kalau overhaul itu, Pak, istilah kita tuh badan pesawat dikulitin, Pak. Jadi cat-cat pesawatnya di bahasa istilahnya dikerok sampai kelihatan aluminium metal, karena kita mesti periksa apakah ada corrosion, sambungan-sambungan, karena pesawat itu kan pada dasarnya terdiri dari rangka pesawat, skin dan fastener-fastenernya kan, Pak. Iya. Nah, itu yang kita periksa. Itu Pak gambaran kurang lebih perawatan. Demikian Pak. Begitu dia selesai overhaul ya praktis seperti baru lagi kelihatannya ya. Iya Pak, betul. Pak Batara, makasih banyak ini cuma dari sisi waktu nih. Tapi kita masih ada satu lagi yang saya pengen tanya nih sebagai orang awam dan penumpang ini. Kita kan ingin begitu naik pesawat itu nggak terjadi apa-apa. Maksudnya termasuk nggak ada goncangan. Kita senang kalau tenang aja. Tapi nggak bisa dihindari itu kenapa tuh kalau pasti hampir selalu ada goncangan dari yang pelan, dari yang ini. Kita tuh kadang-kadang pada satu titik ya deg-degan juga. Kenapa tuh Pak? Goncangan-goncangan itu apakah itu hal yang biasa dan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi goncangan itu sebagai penumpang awam? Iya Pak. Jadi mungkin secara sederhananya yang disebut dengan turbulensi itu adalah pergerakan udara tentunya dengan segala
atmosfer pressures-nya, kemudian dikombinasikan ada jet stream yang terjadi, kemudian udara-udara yang bahasa simpelnya gini Pak, pesawat itu terbang dalam satu udara dan karakteristik udara itu mulai pressure, temperaturnya kan bisa berbeda-beda ya Pak. Berbeda ya, banyak perjalanan. Bisa berbeda-beda. Nah, jadi turbulensi itu bisa terjadi pada saat kita memasuki satu satu lingkungan udara yang memang bisa temperaturnya, bisa pressure-nya, bisa adanya weather thunderstorm dan lain-lainnya Pak. Nah, memang kalau secara teknis pesawat itu pasti sudah didesain mampu mengatasi hal seperti itu ya Pak ya. Ya, mampu ya. Turbulence. Paling kadang-kadang kita sebagai penumpang tiba-tiba lagi enak-enak gejrok gitu ke bawah kan gitu Pak ya. Ya. Nah, itu yang kita rasakan. Nah, makanya mungkin bagi kita sebagai penumpang, kenapa walaupun dalam keadaan tenang, saat kita duduk selalu kita disarankan untuk fasten seat belt. Jadi itulah yang walaupun begini Pak, walaupun pilot punya radar tahu di depan itu udaranya seperti apa, dia akan masuk ke satu lingkungan udara yang mungkin lebih pekat, lebih apa segala macam. Tapi bagaimanapun fenomena-fenomena turbulence itu kan karakteristik ini kita nggak bisa tahu ya Pak ya. Bisa tahu sepenuhnya. Nah, sehingga kenapa pada saat kita duduk selalu pasang seat belt. Karena itu yang paling aman Pak. Paling aman. Kalau dari sisi pesawatnya sih kita nggak usah risaukan sama sekali lah. Sudah kuat pasti. Oh iya Pak, enggak. Iya. Justru Pak, ini menarik nih. Saya kebetulan lihat-lihat data. Kebetulan dapatnya data di FAA nih Pak. Tadi sih coba nyari yang di Indonesia gitu ya Pak. Ini di FAA mereka punya record malah. Contohnya mulai tahun 2009 injured people selama turbulence itu 101. Tahun 2010 58. Hanya memang makin ke sini berkurang. Contohnya 2018 itu di Amerika Pak ya, yang injured people karena turbulence itu 17. Jadi sebenarnya Pak balik lagi yang perlu diantisipasi adalah penumpang, orang di dalam pesawatnya malah Pak. Itu yang justru otoritas selalu mengingatkan itu Pak. Kelihatannya sih simpel ya Pak ya. Pasang itu. Tapi fakta-fakta menunjukkan, ini contoh data ini Pak ya dari FAA itu, mereka catat dan mereka sangat concern. Saya pikir Indonesia juga bisa begitu. Karena kalau kita dalam pesawat Pak, goncangan sedikit kan beda dong kalau sama di darat ya Pak ya. Iya benar. Baik dari sisi emang kerasanya maupun dari secara psikologis tuh lain deh. Iya Pak. Terasa sekali. Iya. Pak. Jadi itu yang saya pikir dari segi penumpang memang ya fasten seatbelt Pak selama penerbangan itu yang paling safe. Ya ada nggak nyaman sedikit bergerakan ya, tapi dilonggarkan sedikit ada cukup lah ya. Ya, kalau perlu deh, ya Pak, dilonggarin dikit gitu sehingga masih bisa begini-begini. Tapi ya, siap kalau misalkan tiba-tiba ini ke atas, kita masih ketahan gitu Pak ya. Itu yang. Makasih banyak nih Pak Batara penjelasannya secara simpel kepada kita semua. Banyak sekali manfaatnya. Pak. Baik. Batara, terima kasih banyak atas sharingnya dan kita setelah pandemi ini dunia penerbangan kita bisa kembali naik lagi dan tentunya amin Pak. Airline kita dalam hal ini Garuda dan juga yang lain bisa kembali seperti semula lah performanya. Amin Pak, amin.
Makasih Pak Batara. Selamat Baik, malam. Pak. Terima kasih banyak Pak Wendy. Sehat selalu Pak Wendy. Ya, salam sehat juga. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak.